yang akan kita bahas yaitu seputar berpuasa, namun tema yang ingin kami angkat adalah lebih kepada tema tentang perempuan, keluarga, dan parenting. Di dalam buku yang akan kami angkat, yang kita bedah pada hari ini, yaitu berjudul Mereka Bertanya 111 Masalah tentang puasa, kemudian fidyah, salat tarawih, witir, dan zakat. Adapun penulis dari buku ini adalah Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG. Beliau adalah seorang dosen di Pascasarjana IAIN Pontianak. Seperti itu. Baik. Oh iya, Bu mungkin bisa diulang sekali judul dari bedah buku yang akan disampaikan untuk edisi hari ini. Baik. Para pendengar yang berbahagia, buku yang akan kita bedah pada siang hari ini, karena kali ini adalah bertepatan dengan bulan Ramadan ya, Mbak Emi. Jadi buku yang akan kita bahas adalah seputar Ramadan, dan judul yang akan kita angkat yaitu tentang judulnya Mereka Bertanya 111 Masalah tentang puasa, fidyah, sholat tarawih, witir, dan zakat. Baik, untuk Ibu Lina silakan boleh untuk menjelaskan ya tentang yang tema yang dibahas tadi. Mereka bertanya. Ya. Mereka bertanya 111 masalah tentang puasa, fidyah, sholat tarawih, witir, dan zakat. Adapun pengarang atau penulis dari buku ini adalah Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG. Beliau adalah seorang dosen di Pascasarjana IAIN Pontianak. Adapun buku ini berawal dari tulisan-tulisan beliau yang dimuat di Pontianak Post selama 10 tahun seperti itu. Jadi dikumpulkan menjadi sebuah buku ini, dan ini adalah tanya jawab dari para pembaca Pontianak Post. Kemudian beliau tulis jawabannya di Pontianak Post, dan terkumpullah sebanyak, sebetulnya lebih dari 111, namun dirangkum dalam buku ini menjadi 111 masalah. Buku ini terdiri dari beberapa bab pembahasan seputar tentang bab pertama. Ada yang bab pertama yaitu meraih keutamaan amalan utama bulan Ramadan. Kemudian bab keduanya kedudukan dan keutamaan puasa. Kemudian adab etika puasa, niat dan kewajiban puasa, sahur, imsak, buka puasa, dan hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan, kemudian halangan-halangan puasa dan lain-lain sebagainya. Namun yang ingin kami angkat pada siang hari ini, karena insya Allah kedepannya bedah buku kita tema-temanya seputar perempuan, kemudian keluarga, dan parenting. Jadi bab yang ingin kita angkat pada hari ini yaitu khusus bab 9 dan bab 10, Mbak Emi. Iya. Bab 9-nya adalah tentang haid dan nifas, dan bab 10-nya adalah bab tentang ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi untuk bab-bab lainnya seputar Ramadan insya Allah mungkin akan dibahas di jam 5 sore insya Allah. Iya. Kembali tentunya membahas bab yang sudah disampaikan tadi. Tentunya Bapak ini tidak akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu berikut ini. Baik, terima kasih Mbak Emi. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, di dalam buku yang berjudul Mereka Bertanya 111 Masalah tentang Puasa, di bab 9 dibahas tentang darah haid dan istiadah.
Buku ini merupakan tanya jawab dari para pembaca Pontianak Post yang dijawab langsung oleh Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG. Di bab 9 membahas tentang haid dan nifas. Ada pertanyaan dari para pendengar saat itu, yaitu pertanyaannya, waktu sebelum puasa saya haid 1 bulan dan setelah puasa ke-14 ada mengeluarkan bercak darah sedikit. Apakah itu termasuk haid atau istiadah? Terima kasih. Kemudian penulis menjawab di dalam buku ini bahwa masalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan ini bermacam-macam. Al-Imam Taqiyuddin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi menjelaskan bahwa ada 3 macam darah yang keluar dari vagina perempuan, yaitu darah haid, kemudian darah nifas, dan darah istiadah. Adapun darah haid ini adalah darah yang keluar dari vagina perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena melahirkan. Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Usman Al-Kasyait bahwa darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah balik atau dewasa selama beberapa hari tertentu, dan bukan karena faktor melahirkan, juga bukan karena faktor penyakit. Darah haid ini warnanya merah hitam. Jika disentuh terasa hangat, seolah terbakar, dan aromanya tak sedap. Baik, kami lanjutkan. Kemudian darah istiadah itu artinya adalah darah penyakit, darah yang keluar dari rahim perempuan di luar kebiasaan dan tidak pada masa haid dan tidak juga karena melahirkan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Wahbah Al-Juhaili, pengertian istiadah ini adalah darah yang keluar mengalir dari vagina perempuan bukan pada masa-masa kebiasaannya atau bukan pada masa haid dan nifas, namun karena sakit dan gangguan yang bersumber dari urat paling bawah mulut rahimnya. Setiap perempuan yang sering keluar darinya sebelum masa haid, yaitu usia 9 tahun atau kurang dari masa yang paling minimal atau lebih dari masa yang paling maksimal dari masa haid atau nifas, atau lebih dari masa kebiasaan bulanan yang melewati maksimal masa haid, atau apa yang dilihat oleh orang awam menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Hanabila, maka itulah namanya istiadah atau darah penyakit. Apabila kebiasaan sebelumnya masa haid maksimal 15 hari, maka ketika lebih dari itu, bahkan sampai sebulan, maka lebihnya itu adalah namanya darah istiadah atau darah penyakit. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, bahwa masa haid perempuan itu minimal sehari semalam, dan standarnya atau biasanya itu 6 atau 7 hari, dan maksimalnya adalah 15 hari. Apabila lebih dari masa itu, maka itulah namanya dinamakan darah istiadah. Baik, untuk pertanyaan kedua tentang bersuci di waktu subuh, ada pertanyaan, jika seseorang dalam keadaan junub lalu bersucinya sudah masuk waktu subuh, bukan sebelum subuh, apakah puasanya sah? Jawabannya adalah bahwa dalam keadaan junub sampai subuh dan mandi junub setelah waktu subuh tidaklah membatalkan puasa. Penjelasan dari Wahbah Al-Juhaili, orang yang sampai subuh hari masih dalam keadaan junub, belum mandi bersih, atau perempuan yang berhenti haidnya itu sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh,
maka keduanya mandinya setelah masuk waktu subuh, maka puasa keduanya pada hari itu adalah sah. Seperti itu. Hal ini didasarkan pada praktek Rasulullah SAW pernah sampai subuh masih dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan terus berpuasa. Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya adalah istri Rasulullah, menceritakan adalah Rasulullah SAW pernah sampai subuh masih dalam keadaan junub karena telah berjima dengan istrinya, bukan karena mimpi basah pada bulan Ramadan kemudian beliau tetap berpuasa. Seperti itu. Pada pendengar yang berbahagia, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu haid jelang buka puasa. Ada pertanyaan, saya mau tanya, kalau saya datang bulan waktunya sore sebelum waktu buka puasa sekitar 5 menit sebelum azan maghrib, apakah puasa hari itu saya lanjutkan atau sudah batal puasanya? Jadi ada seorang yang bertanya, 5 menit sebelum azan itu mendapatkan haid, apakah masih sah puasanya atau sudah batal? Nah, jawabannya, ketika sedang berpuasa lalu datang bulan atau haid, walaupun beberapa menit lagi sebelum buka puasa, maka secara otomatis puasanya itu pada hari itu batal, sehingga tidak dilanjutkan lagi dan tetap wajib diganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang haid yang terputus-putus. Ada seorang wanita haid dan berhenti saat memasuki bulan Ramadan. Saat sahur, ia ikut sahur, menjelang maghrib masih keluar cairan merah meski sangat sedikit. Hal itu berlangsung beberapa hari. Apakah itu masih termasuk darah haid? Jawabannya adalah masa haid telah berakhir dan sudah suci biasanya ditandai dua hal, yaitu berhentinya aliran darah, tidak ada lagi cairan darah keluar, dan adanya cairan bening yang muncul di akhir masa haid. Itu ciri-ciri bahwa haidnya telah selesai. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada perempuan melalui Aisyah agar meletakkan sejumput kapas ke dalam vagina setelah kapas dikeluarkan dan tetap putih bersih tanpa ada bercak darah, itu tandanya sudah suci. Apabila masih ada bercak darah yang kehitam-hitaman, berarti masih ada haid dan tidak boleh berpuasa walaupun sudah menjelang maghrib. Demikian juga harus diketahui masanya haid sudah berapa hari. Apakah waktunya sudah melewati masa maksimal, berarti bukan lagi darah haid, bisa jadi darah penyakit atau istiadah. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tentang perempuan haid masuk area masjid. Ada pertanyaan, pada saat wanita datang bulan, apakah diperbolehkan untuk memasuki area masjid? Misal di terasnya. Ada beberapa pendapat, ini yang bertanya menjelaskan, ada beberapa pendapat yang saya dengar, ada yang memperbolehkan hanya di selasarnya saja asal bisa menjamin darah haid tidak menetes, dan ada yang berpendapat juga tidak memperbolehkan, hanya boleh melewati masjid saja. Apakah ada dalilnya? Nah, jawaban dalam buku ini yaitu masjid adalah tempat suci bagi umat Islam. Masjid tidak disamakan dengan tempat seperti gedung atau bangunan lainnya. Oleh karena itu, ada aturan dan adab-adabnya memasuki masjid, termasuk tidak dibolehkan masuk masjid perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid berarti sedang tidak suci.
Imam Taqiyuddin Muhammad Al-Husaini Ad-Damaski dalam kitabnya Kifayah Al-Khair menjelaskan, haram bagi perempuan yang sedang haid dan nifas melakukan 8 hal, yaitu yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga membaca Al-Quran, keempat menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, kelima tawaf, keenam melakukan hubungan suami istri, ketujuh masuk masjid. Adapun masuk masjid yang dimaksud adalah duduk dan tinggal, walau hanya berdiri saja atau mondar-mandir, maka termasuk haram hal-hal demikian. Sebagaimana haramnya juga bagi orang yang sedang junub. Tidak ada keraguan bahwa hadas haid itu lebih keras daripada hadas junub. Apabila masuk masjid hanya sekedar lewat begitu saja, maka menurut pendapat yang sahih adalah dibolehkan. Maka menurut sebagaimana bolehnya orang junub sekedar lewat begitu saja. Seperti itu. Baik para pendengar, kemudian di bab 9 ini di pertanyaan terakhir, yaitu tentang haid dan nifas, tentang minum obat penunda haid di bulan Ramadan. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslimah yang minum obat penunda haid agar tidak tertinggal puasa Ramadan, dan ketika berpuasa kita berbohong apakah membatalkan puasa? Nah, jawabannya, para ulama membolehkan minum pil obat penunda haid untuk tujuan yang baik dan tidak mendatangkan kerusakan dan bahaya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, yang artinya di sini, mengkonsumsi pil obat penahan haid tidak dilarang agama selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama tidak ada efek samping bagi perempuan tersebut. Oleh karena itu, mengkonsumsi pil obat ini harus sesuai dengan anjuran atau resep dokter atau sudah terbiasa sebelumnya. Bagi perempuan gadis tidak selayaknya mengkonsumsi pil tersebut. Sebagian ahli fikih masa kini berpendapat bahwa boleh mengkonsumsi pil penahan haid. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya, keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 bahwa penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadan sebulan penuh hukumnya makruh. Akan tetapi bagi wanita yang sukar mengkodok puasanya pada hari lain, hukumnya mubah atau boleh. Demikian juga penggunaan pil anti haid untuk mendapatkan kesempatan haji, hukumnya mubah atau boleh. Penggunaan pil anti haid selain dari dua hal tersebut, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila niatnya untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, maka hukumnya adalah haram. Adapun berbohong ketika sedang berpuasa tidak membatalkan puasa, hanya saja dapat mengurangi nilai puasanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, puasa itu bukanlah sekedar menahan diri untuk tidak makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri untuk tidak berkata sia-sia dan jorok. Berbohong termasuk kata-kata yang dilarang dalam hadis di atas. Baik, ada satu lagi di bab 9 tentang haid dan nifas di bulan Ramadan, tentang amalan wanita haid di bulan Ramadan. Ada pertanyaan, adakah amalan yang sama pahalanya dengan orang yang berpuasa untuk perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan? Artinya, apakah bagi kita perempuan yang sedang
haid kan tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, apakah ada amalan lain yang dapat menambah pahala bagi kita? Jawabannya adalah perempuan yang sedang haid sehingga tidak boleh berpuasa, namun ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala yang sama atau mendekati nilainya dengan orang yang berpuasa, antara lain yaitu dengan memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi dari Zaid bin Khalid al-Juhaini. Semua usaha perempuan dalam pelayanannya terhadap semua keperluan suami, anak, dan keluarga, serta orang lain yang sedang berbuka puasa, demikian juga usaha pelayanan dan bantuan terhadap semua keperluan sahur bagi orang yang berpuasa, termasuk berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan berkonflik, kemudian banyak istighfar, berzikir, bersolawat, kemudian bersedekah, infak, berwakaf, menyantuni anak-anak yatim, kemudian orang tua lanjut usia, dan amalan-amalan sosial lainnya, menggembirakan dan mengurangi beban orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Demikian beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh kita perempuan-perempuan yang sedang berhalangan tidak dapat melakukan puasa ketika Ramadan karena haid atau nifas, seperti itu. Demikian Mbak Emi bab 9. Oke, terima kasih Bu. Kemudian buat para pendengar Baik, terima kasih Mbak Emi. Para pendengar yang berbahagia, pada bab 10 dibahas tentang ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Pertanyaan pertama tentang ibu hamil muda berpuasa. Pak, saya mau tanya, apakah orang hamil muda wajib berpuasa? Jawabannya, perempuan hamil muda merupakan masa-masa kritis di mana masa ini merupakan awal terbentuknya janin perempuan. Hamil muda harus beradaptasi dengan kondisinya yang baru, di mana banyak terjadi perubahan pada dirinya. Biasanya berbagai masalah muncul saat hamil muda, misalnya mual-mual, muntah, dan lain sebagainya, sehingga harus lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan kehamilannya bisa mempengaruhi perkembangan janin bayi. Islam adalah agama yang sangat manusiawi, memberikan keringanan atau dispensasi kepada perempuan yang hamil, boleh tidak puasa, hanya wajib menggantinya, termasuk ibu yang sedang hamil muda, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Namun ibu yang hamil muda dan hamil tua sama hukumnya dan ketentuannya, jadi boleh untuk tidak berpuasa namun tetap mengganti di lain hari. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang puasa saat hamil. Kalau tadi saat hamil muda, ini saat hamil. Pertanyaannya, saya sekarang ini sedang hamil 7 bulan dan sampai sekarang saya puasa. Memang sih beda rasanya saat tak hamil dulu. Selama puasa dalam kandungan saya banyak bergerak-gerak terus. Apakah puasa saya diterima karena maksa puasa, dan apa ada efeknya bagi bayi saya nantinya, dan apa yang harus saya lakukan saat bulan puasa ini? Jawabannya adalah beliau menjawab, Dokter Haji Wajidi menjawab bahwa semoga semuanya lancar dan dimudahkan hingga melahirkan dengan selamat.
bahwa agama memberikan keringanan atau dispensasi bagi ibu hamil untuk tidak puasa, namun ia wajib menggantinya. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan kewajiban puasa dari perempuan hamil dan menyusui. Berdasarkan hadis ini, maka ibu yang sedang hamil ada keringanan atau dispensasi oleh agama untuk tidak puasa. Kebolehan tidak puasa ini menjadi pilihan bagi yang bersangkutan. Sebagaimana musafir, ada pilihan mau berpuasa atau mau berbuka. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan. Apabila ia puasa justru mendatangkan kesusahan dan bahaya, maka sebaiknya tidak puasa. Demikian juga halnya bagi ibu yang sedang hamil. Apabila ia berpuasa akan menyebabkan terganggu kesehatan ibu dan kesehatan pertumbuhan janin bayinya, maka sebaiknya ia berbuka. Tentu menurut keterangan dokter kandungan atau ahli medis lainnya. Apabila semua dan tidak ada yang dikhawatirkan, ibu hamil boleh saja berpuasa sehingga tidak ada hal yang mengganjal mengenai cara mengganti puasa. Jadi puasa yang ditinggalkan tetap saja menjadi hutang di sisi Allah dan yang harus dibayar. Para pendengar, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang ibu hamil mengganti puasa atau fidyah. Pertanyaannya, saya mau tanya, orang yang hamil sampai melahirkan tidak melaksanakan puasa, apakah dia wajib mengganti puasa dan bayar fidyah atau mengganti puasa saja tidak bayar fidyah, atau bayar fidyah tidak mengganti puasa? Jawabannya adalah bahwa ibu hamil diberikan keringanan oleh agama untuk boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan kewajiban puasa dan separuh sholat dari musafir dan meringankan kewajiban puasa dari perempuan hamil dan yang menyusui. Riwayat Al-Khamsah, maksudnya 5 orang periwayat yaitu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk keringanan dispensasi bagi ibu hamil, apakah menggantinya dengan qada puasa atau dengan membayar fidyah saja atau dua-duanya sekaligus. Hal inilah kemudian para ulama berbeda-beda pendapatnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menggunakan hadis tersebut sebagai dalil keringanan bagi perempuan hamil dan menyusui. Beliau menjelaskan, perempuan hamil dan menyusui dibolehkan berbuka atau tidak puasa apabila keduanya mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janin bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Termasuk yang dikhawatirkan adalah berkurangnya misalnya kecerdasan akal, kerusakan atau timbulnya suatu penyakit. Kekhawatiran ini didasarkan atas dugaan kuat, perkiraan, dan mendekati kepastian dengan hasil pemeriksaan atau informasi dari dokter muslim yang handal dan adil. Apabila ibu hamil ada merasakan kekhawatiran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka ibu tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Ibu hamil yang diberi keringanan tidak puasa, tapi ia tetap wajib menggantinya. Cara menggantinya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat apabila tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya saja, ia wajib menggantinya dengan qada puasanya saja. Apabila tidak puasanya karena mengkhawatirkan janin atau bayi yang dikandungnya,
ia wajib menggantinya dengan qadha puasa dan membayar juga fidyah. Seperti itu. Bu,